Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang keseharian tukang rongsok dan juga tentang motivasi bagi para pekerja rongsok. Tema kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang motivasi ya. Saat Anda mengalami kesulitan ekonomi, ya, dengan harga besi tua yang terus turun seperti ini, sudah sangat tentulah bagi pekerja rongsok itu mengalami penurunan atau sedikit kesulitan lah tentang ekonomi. Karena begini teman-teman ya, memang kita mengambil margin atau keuntungan itu biasanya stabil. Maksudnya misalnya besi tua kita ngambilnya untung itu Rp500 per kilo, nanti harga naik kita juga belinya naik. Tapi pas turun biasanya masyarakat itu enggan menjual besi tuanya kalau diturunkan. Nah, itu yang bikin ekonomi kita menjadi lesu. Karena yang biasanya kita mendapat barang rongsokan itu banyak, sekarang kurang karena masih banyak yang belum mau jual besi tuanya kalau kita turunkan. Nah, kita mau membeli dengan harga sebelum turun, ya otomatis nggak bisa lah, karena memang dari atas juga turun. Jadi kalau kita beli dengan harga lama ya bisa-bisa kita kembali modal atau rugi gitulah. Nah, jadi saya yakin seperti saya sendiri yang saya alami ini, saat ini banyak pekerja-pekerja besi tua atau pekerja rongsok besi tua itu mengalami masalah atau kesulitan ekonomi gitu. Di sini akan saya kasih strategi atau tips ya tentang menghadapi masalah-masalah yang seperti ini. Yang pertama ya teman-teman, tetap tenang, nggak usah panik, nggak usah mengeluh, nggak usah bingung. Memang kesulitan ekonomi itu biasa menjadi ujian yang berat. Kesulitan, maksudnya penurunan harga seperti ini biasa jadi ujian yang berat. Tapi jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kepanikan. Ya, sekarang kita dinginkan pikiran, tarik nafas dalam-dalam, fokus pada hal-hal yang penting, yang istilahnya kita harus bikin prioritas lah. Jadi nggak bisa lagi kita mau terlalu berspekulasi atau terlalu menghambur-hamburkan lagi modal, karena besi tua belum stabil. Jangan sampai kita sudah membeli besi tua dengan harga yang agak mahal, dihambur-hamburkan ternyata besoknya turun. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi yang kedua teman-teman, perlu mengatur, istilahnya jalan keluarnya uang itu perlu diatur. Cara mengaturnya yaitu jangan terlalu, ya itu tadi saya bilang teman-teman ya, kecuali modal kita banyak ya bisa lah kesempatan membeli barang yang masih murah sekarang. Tapi kalau modal yang pas-pasan ya jangan sampai kita berani membeli dengan keuntungan yang tipis, berharap dapat barang banyak, nanti dikali banyak ternyata besoknya harga anjlok, ya kita sendiri yang rugi. Jadi kalau bisa itu tetap tenang saja, maksudnya yang penting bergerak, tetap bergerak, tetap membeli barang, tapi menjaga
selisih atau menjaga keuntungan untuk tetap bisa berjalan, karena besi tua belum stabil. Misalnya kita ambil selisih 500 terus besoknya turun 200 rupiah, kan kita masih tetap dapat untung, begitu maksudnya teman-teman. Nah, yang ketiga, meningkatkan peluang atau cara menambah penghasilan gitu teman-teman. Jadi saat kesusahan, istilahnya ekonomi lagi turun karena besi tua harganya turun begini, itu jangan dijadikan hambatan untuk meningkatkan penghasilan kita. Jadi ya tetap, maksudnya lebih rajin lagi atau memperbaiki barang-barang yang masih bisa diperbaiki agar supaya bisa dijual lebih mahal. Bisa juga membuat terobosan-terobosan baru. Misalnya yang sekarang Anda menjual copotan mesin atau mesin cuci bekas di rumah saja. Sekarang coba bikin terobosan untuk di online kan, jadi bisa diposting di media-media sosial. Jadi bikin terobosan baru teman-teman, mencari peluang baru dengan cara yang baru, istilahnya bikin terobosan. Terus yang keempat, kita menghadapi kesulitan ini dengan pikiran positif, istilahnya berprasangka baik saja. Karena sebenarnya kalau kita mau berprasangka baik teman-teman, itu tidak terlalu berpengaruh. Ya berpengaruhnya cuma di hal pencarian ke masyarakat itu. Seperti yang saya bilang tadi, dulu waktu harga masih normal kan, misalnya kita membelinya barang juga mahal, terus keuntungan yang kita dapat ya tetap saja, misalnya per kilo 500 rupiah, dulu waktu masih mahal ya 500 rupiah. Nah sekarang pas murah ya kita tetap dapat cari untung 500 rupiah misalnya begitu. Jadi yang dulu misalnya kita modal 4 juta dapat 500 ribu, nah yang sekarang kita cukup modal misalnya 2,5 juta sudah dapat 500 ribu. Ya tapi tantangannya itu teman-teman ya, cari barangnya susah karena masyarakat enggan menjual barangnya kalau harganya turun, padahal memang dari pusat sudah turun gitu. Jadi tetap yang penting teman-teman ya tetap bergerak. Sekarang belum dijual ya lama-lama juga akan dijual juga, karena barang rusak, barang bekas juga buat apa. Cuman mungkin biasanya masyarakat itu mengira kita sendiri yang menurunkan harga, jadi dia enggan menjualnya, nunggu tukang rongsok lain siapa tahu berani lebih mahal gitu. Tapi kalau memang kita sudah ngambil dasar tertinggi, istilahnya selisih 500 itu sudah termasuk harga tinggi teman-teman ya, itu insya Allah kita akan semua akan kembali seperti semula. Kita akan bisa mendapatkan barang lagi dengan modal yang lebih sedikit dan keuntungan yang tetap seperti waktu harga besi tua masih tinggi dulu. Nah setelah nanti sudah kembali seperti semula ya teman-teman, misalnya dulu kita membeli besi itu 4.000 atau 3.500 atau 3.000, sedangkan sekarang kita belinya cuma 2.500, ya nanti akan terbiasa kembali. Maksudnya masyarakat sudah tahu memang harganya segitu, dan kita juga sudah terbiasa dengan modal sedikit. Misalnya modal kalau membelinya 2.500 ya modal 2,5 juta sudah dapat 1 ton besi misalnya gitu. Kalau dulu harus modal 3 juta atau modal 4 juta baru dapat 1 ton, sekarang 2,5 juta sudah dapat. Yaitu kita akan terbiasa sendiri, dan kita bisa memanfaatkan dari itu. Bagi yang modalnya modal kecil seperti saya ya, itu sebenarnya lebih baik dijadikan peluang untuk mendapatkan barang lebih banyak dengan modal yang sedikit, dan keuntungan sama waktu harga besi tua masih mahal dahulu.
Nah, jadi bagaimana cara menghadapi kesulitan ini teman-teman? Dengan menghadapi kesulitan dengan tenang, mengatur keuangan dengan baik dan hati-hati, terus mencari terobosan baru atau mencari peluang baru, cara mendapatkan uang tadi ya teman-teman, maksudnya yang saya sebut seperti lewat online atau gimana gitu. Terus tetap berpikiran positif, kita tetap berprasangka baik, dan tetap percayalah, maksudnya ujian seperti apapun itu hanya bagi orang-orang yang kuat, pasti mampu kita lewati. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik. Nah, saya akhiri teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.